Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 5 bulan April ya. Updatean emiten teman-teman di Maret terakhir ya. Di bulan Maret terakhir tanggal 27 Maret, teman-teman ya. Setelah itu kan liburan panjang. Dan sebentar lagi teman-teman, IHSG kita dibuka ya, tinggal beberapa hari lagi. Oke teman-teman, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung ataupun baru selesai liburan teman-teman ya, silahkan teman-teman lihat dulu untuk update ya, updatean di bagian ke-1 teman perhatikan di sini ya, bagian 1 tanggal 27 Maret nih ya, tahun 2025 dimulai dari tanggal 27 bulan 3 tahun 2025 sudah mulai diupdate. Lanjut ke bagian keduanya, bagian ketiga, bagian keempat, teman ada tulisan 4 di sini ya. Yang menanyakan bumi untuk supportnya mungkin sudah saya jelaskan di sini teman-teman di bagian ketiga ya. Terus ada lagi ini untuk harga-harga wajar, lanjut lagi ke bagian 5, bagian 6. Ini juga ada harga wajar untuk MTEL, KLBF, terus PTBA, terus ada juga ini untuk updatean nomor 8, ini nomor 7-nya ada PANI ya. Terus selanjutnya yang terakhir ada nomor 9, nomor 10 sama nomor 11. Nah, sekarang bagian ke-12. Dilihat aja dulu teman-teman ya. Siapa tahu emiten punya teman-teman sudah dibahas lebih awal karena kenapa saya bahas sambil santai karena lagi liburan teman-teman ya. Teman-teman juga lagi liburan bersama keluarga dan saya pun lagi berlibur sama keluarga. Saya sempatkan untuk update kenapa? Karena biar walaupun lagi liburan teman-teman ya, tetap kita harus punya pemikiran bahwa karena kita di market, karena kita hidup di market teman-teman ya. Jadi biar tidak beku teman-teman pikiran ya. Biar tidak beku pikiran maka saya pun mengupdate emiten punya teman-teman. Baik teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi semua emiten yang sudah dibahas itu semuanya tanggal 27 Maret untuk updateannya. Dan sekarang pun ada beberapa emiten yang akan kita bahas lagi. Mungkin ini bagian ke-12 ya. Bagian ke-12 kita akan update mulai dari WinR teman-teman ya. Kita lihat WinR. Ini FCA kelas 1 teman-teman ya. WNR sudah di 22 dan udah bagus teman-teman nih, akumulasi dari bandar lokal sudah luar biasa. Dia mulai akumulasi itu sejak tanggal 17 Oktober teman-teman. Ini FCA kelas 1 ya. Nah, ini sudah mulai terus diakumulasi dan sudah mulai bikin step-step tuh. Step 1, step 2, step 3, step 4, artinya ini lagi menanjak teman-teman. Perhatikan untuk bandar lokal pun cenderung dia ngambil terus. Jadi ini lagi diakumulasi sama bandar lokal teman-teman ya. Nah inilah teman-teman yang saya pikir sih emiten yang di bawah harga 50 ke bawah ketika FCA kelas 1 dan updateannya hanya untuk pengambilan aja bandar lokal. Bandar lokal sudah terus ngambil sama bahkan terakhir pun seminggu terakhir masih ngambil, lihat tuh 2 minggu terakhir masih ngambil. Kita cek deh siapa sih bandar lokal yang ngambil ya. Kita cek dari mulai tanggal yang paling banyak di sini nih, tanggal 17 Januari. Nah, dari mulai Januari, teman 17 Januari ya di sini nih. Ya, sudah mulai banyak 17 Januari. Si DH sudah ngambil 1,1 miliar atau 562,5 ribu lot teman-teman ya. Artinya lagi dikuasain sama si DH nih. CC, PD, AI, EP pada keluar tapi DH sama GR sudah mulai akumulasi. Tapi yang paling banyak si DH. Smart money juga sudah mulai ngumpul. Biasa kalau smart money kan saya bilang dari golongan retail teman-teman, tapi dia sama institusi. Artinya si WinR ini lagi terus diakumulasi teman-teman ya. Bagus teman-teman, akumulasinya lagi keren. Saya pikir sih angka 50 sudah bisa lah teman-teman, sedikit lagi ya. Tinggal 28 poin lagi ya, 28 sampai 12 poin. Ini juga biarkan mereka itu membuat step juga teman-teman. Cuma ini turun sedikit nanti naik lagi, bikin step lagi ya. Mungkin 2 hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan untuk kenaikannya, tetapi secara pungutan sangat luar biasa untuk si WinR ini. Terutama DH dari tanggal 27. Di sini teman-teman ya sudah mulai akumulasi 1,1 miliar atau setara dengan 562,5 ribu lot teman-teman. Itu bagus ya. WinR akumulasinya bagus. Ada Agro.
Sambil santai ya teman-teman, Bang Raya ya. Bang Raya. Nah, agro juga kalau teman-teman perhatikan ya, Smart Money terus masuk terus dan ini target penurunannya sudah mulai dilewati teman-teman ya. Satu, nah dua target penurunan sudah mulai dilewati ini di penurunan 25%-nya sudah mulai disentuh teman dan ada pantulan. Berarti si agro ini penurunannya kalau teman-teman mau ngambil pantulannya sekitar 25%. Ya, 25%-an nih. Saya bikin kan ada yang 20%, 25% sama 30%. Berarti dia mantul di 25% untuk penurunannya. Biasanya saya ngambil dari sini teman-teman. Jadi dari atas sini. Nah, dari yang teratas itu tadi ada bukit di sini nih, bukit sini teman-teman saya ngambil ya. Nah, jadi ini juga dari sini saya ngambil dari sini 25% ada pantulan dikit lumayan teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai ada pantulan bagus teman-teman ya. Dia tidak meninggalkan jejak penurunan sudah tidak terlihat jelas, malah dia memperlihatkan jejak-jejak kenaikan. Di sini ada gap kecil dia 184. Nah, ini tanda kenaikannya di 191 teman-teman ya. Apabila sudah melewati 191 bagus. Lanjut ke angka 198 masih belum uptrend tapi ketika sudah melewati targetnya di 205 dia akan mulai uptrend. Kenapa? Dia sudah melewati bukit tertingginya sebelumnya. Nah, biasanya emiten-emiten yang harus akan uptrend itu harus melewati bukit terkecilnya, teman-teman ya. Smart Money sudah mulai bagus, perhatikan untuk bandar lokal sudah akumulasi terus dari sejak tanggal 24 Desember. Jadi tanggal 24 Desember si bandar lokal sudah mulai akumulasi. Di sini ada OD ya. OD BRI kan teman-teman ya. Broker BRI, ada TP, ada CC, ada NI. Yang paling banyak si OD teman-teman ya. Smart Money juga sudah mulai kumpul terus, dikumpulin terus sama Smart Money. Kalau Smart Money saya bilang kan bagian daripada retail juga, cuma di atas nama institusi. Nah, secara pengurutan sudah mulai baik teman-teman untuk si agro ini. Kita akan lihat ini untuk posisi agro di mana ya? Untuk 10 tahunan. Kemarin waktu jayanya itu ketika dia pandemi teman-teman ya 2019, 2020, 2021 itu jayanya dia bank-bank digital teman-teman ya, bank-bank digital sudah jaya waktu tanggal tersebut ya. Waktu tahun tersebut. Nah, sekarang itu posisi si agro itu dalam posisi rendah banget, artinya sangat murah banget. Nanti teman-teman kalau tidak mau ketinggian tunggu aja untuk targetnya di angka 289 itu di harga murahnya. Cenderung kalau harga murahnya ketembus teman-teman. Perhatikan ketika dia sudah mulai di harga murah bangetnya waktu tahun 2020 maaf tahun 2020 bulan April teman-teman ya. Sekarang kan bulan April nih. Nah, ini dia naik ditaikin kembali itu ketika bulan Agustus teman-teman, dia mencapai harga di rendahnya. Setelah itu langsung up teman-teman ya sampai ke harga 2.000. Tapi teman-teman jangan tinggi-tinggi dulu karena standarnya di harga ini aja teman-teman, di harga murahnya aja sudah bagus. Ataupun di atas harga dikit, harga murahnya ya, mungkin di level-level di sini teman-teman di angka 965 ataupun turun aja tensinya dikit ke angka 500-an juga sudah mulai baik teman-teman. Apalagi standarnya ini ketika ketika di downtrendkan itu dia berada bisa di angka 352. Tapi teman-teman kalau mau nunggu lama ya bisa terjadi ke angka bagusnya lagi teman-teman ya. Ini juga perhatikan teman-teman harga di kuartal 2-nya PR rasionya aja untuk si agro ini ya 2.500 teman-teman. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja, mungkin ini akan terjadi. Secara MA pun sudah mulai bagus teman-teman ya, secara secara candle juga sudah mulai baik teman-teman. Sudah tidak ada yang bisa dilewati lagi gitu ya. Saya juga di bawahnya ada nggak penurunan? Ada sih. Kalau untuk penurunan masih ada teman-teman ya. Cenderung di 121 sama di angka 114 itu di sini area sini nih. Ini area murah di sini ya. Nih. Ini adalah area di angka 72-nya. Kalau teman-teman dikasih di angka 72 ya sudah bagus teman-teman ya. Kalau sekarang pun posisinya masih posisi murah banget. Sebab harga murahnya aja di angka 305 untuk 10 tahunan teman-teman ya. Jadi saya pikir sih kalau dia ke bawah silahkan aja mau ke bawah. Tapi di sini saya melihat tidak si ekor kembar. Biasa ekor kembar itu agak sulit ditembus teman-teman ya. Tapi dia harus konfirmasi dulu teman. Kalau dia pingin uptrend ya dia harus konfirmasi dulu harus bisa melewati 205 di sini. Nah di sini nih target yang saya targetkan di sini teman-teman.
dia harus bisa melewati ini ya, 213 karena bisa melewati dua bukit ya. Ataupun di target di sini teman-teman di angka 205 ya. Kita bikin target di sini ya. Nah, target di sini teman-teman. Target 05 0425. Nah, teman-teman sudah mulai membaik ini teman-teman ya. Dari Bandar Poren kemarin terakhir ada pengambilan tapi kecil banget ya. Poren itu cenderung dia turun tapi pelan-pelan teman-teman. Tapi kemarin sudah ngambil dikit. Yang paling banyak ngambil itu ada bandar lokal teman-teman ya. Bandar lokal sudah ngambil walaupun ini downtrend. Kalau posisi si MA 200 sih masih downtrend teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di sini nih MA 200 masih downtrend. Jadi masih ada konfirmasi. Dia harus kalau ingin uptrend harus konfirmasi dulu ke area sini ya. Angka 203 atau enggak 205 karena sudah melewati satu bukit ini. Kemarin tidak bisa melewati 204-nya ya. Sama di angka 200-nya tidak bisa melewati. Makanya saya bikin ini target kenaikan sementara bisa ke angka 191 itu lumayan teman-teman ya. Tapi secara tahanan sudah mulai bagus teman-teman. Beda dengan yang tahanan sebelumnya dia meninggalkan jejak penurunan. Nah, ini mudah-mudahan di angka 170 adalah area dia teman-teman untuk melihat kenaikannya soalnya secara apa namanya? Secara pungutan sudah mulai membaik teman-teman ya. Jadi walaupun downtrend teman-teman tinggal ditinggalin aja. Nanti juga dia akan istilahnya di up kembali karena sebenarnya pungutan dari seorang bandar lokalnya sudah mulai baik teman-teman ya. Ini bandar lokal sudah mulai membaik untuk pungutan si agro ini. Perhatikan di sini ya, naiknya keren banget teman-teman ya. Kalau ada koreksi-koreksi wajar lah teman-teman untuk pengambilannya. Tapi secara TA ini masih posisi belum sepenuhnya uptrend. Kenapa? Karena ini belum bisa dilewati 203 205-nya. Karena belum bisa melewati bukit tertinggi sebelumnya. Baru melewati ini tanda-tanda kenaikan sementara aja ya. Ini tadi kan 185 sudah mulai di up ya. Mudah-mudahan dia kan EMA sebelum sudah mulai di bawah ganda nih. Nah, mudah-mudahan harus bisa melewati angka 200 ya. Kalau sudah melewati angka 200 dipastikan uptrend. Kenapa? Karena sudah mulai melewati satu bukitnya. Mudah-mudahan sih tembus teman-teman MA 200-nya. Tapi secara MA 200 masih posisi downtrend ya. Oke, dia harus bikin tahanan dulu teman-teman, harus bikin step dulu. Contoh gini nih ya, naik sekarang kan, nah dia ada turunan sedikit. Nah, dia diganjal tidak bisa melebihi angka 176 ataupun tidak bisa melebihi 168. Sudah dipastikan dia akan uptrend kali sudah bikin step teman-teman. Apalagi sudah mencapai 205 dan dia bikin koreksi sebentar untuk melanjutkan kenaikan. Nah, itu akan menjadi uptrend teman-teman ya. Jadi untuk si Smart Money pun sudah mulai banyak ngambil teman-teman. Terakhir aja Smart Money tanggal 27 Maret sudah mulai ngambil kembali teman-teman. Mudah-mudahan sih ini bisa ditahan di sekarang harga sekarang ya. Walaupun ini kan bukan tanda-tanda penurunan teman-teman, ini hanya baru saya bikin apa namanya garis-garis penurunan sekitar 20, 25 sampai 30%. Nah, sebenarnya dia masih punya PR teman-teman di 114 di angka 121. Kalau di angka 122 114 bisa turun ke sini berarti dia sudah dalam posisi murah-murah banget ya. Nah, apalagi 76 ya sudah murah banget dah teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman melihat dari pundak chartnya dia dalam posisi murah banget itu di angka 64-nya teman-teman di sini ya. Kalau sekarang posisi kalau teman perhatikan memang masih posisi downtrend kecuali yang saya tadi bilang dia harus melewati 205 204 ataupun dia bikin step di sini ya. Ini koreksi dikit sudah ada kenaikan, nah dia sudah bikin step 1 sama step 2. Nah ya, bisa diperhatikan untuk itu teman-teman untuk agro itu ya. Baik teman-teman, tadi ada bunyi petasan. Lagi banyak yang nikahan teman di kampung saya ya. Lanjut ada MLVL teman-teman ya. Ada MLVL. Ini tanda-tanda penurunannya sudah mulai dilewati. Teman kita geserin dulu, kita besarin dulu dah. Nah, ini sudah mulai bagus, teman saya hapus ya karena sudah lewati sama apa namanya sama body ya. Ini juga sama teman-teman sudah mulai bagus, sudah mulai baik nih seekor kembar sudah keluar. Ini tanda-tanda apa namanya si support lagi. Ya, gapnya teman-teman ya, dia bikin gap nih. Bikin gapnya sudah lewati sama shadow, mudah-mudahan besok dilewati dengan body. Tapi secara MA masih menuju ke bawah teman-teman, hati-hati ya. MA 20 pun lagi menuju ke bawah. Kalau besok ada kenaikan bisa melewati MA 10-nya dan MA 10 menuju ke atas, itu tanda-tanda uptrend harus bisa melewati angka 111. Kenapa? Di sini ada bukit kecil yang harus dilewati gitu teman-teman ya. Nah, untuk pungutan sudah mulai membaik teman-teman dari Bandar Poren terutama ya. Bandar Poren sudah ngambil di sini nih.
dari mulai tanggal 24 Maret teman-teman ya. 24 Maret kita cek 24 Maret untuk foreign-nya siapa yang ngambil. Ada CC teman-teman, bagus ya, ada CC bagus. Ada ngambil. Nah, si CC kan sudah mulai ngambil teman-teman. Bagus banget ya pengambilannya teman-teman, si CC ya. Ada 97.000 lot. Dia pasti jual beli nggak? Jual beli, tapi yang paling banyak jual si AK ya. Si CC ngambil 173.000 lot, jual 76, artinya masih banyak barangnya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengambilan CC ini bisa di-up ya. Dia soalnya si CC adalah emiten yang suka ngumpulin barang dulu, memaaf harga baru jual di atas. Mudah-mudahan bisa mencapai ke angka 110 ya. Kenapa? Karena di sini ada tanda-tanda kenaikannya. Kalau dia tidak kuat 1110 berarti dia hanya kenaikan sementara. Kalau ini perhatikan MA 200-nya kan lagi menuju ke atas, teman-teman. Harusnya secara EMA masih posisi uptrend ya. Cuma ini sudah mulai mau dead cross ya, harus sudah mulai bisa melewati MA 200 ya, hati-hati berarti teman-teman ya. Berarti dia sudah mulai mau dibelokkan ke bawah kembali. Sementara ini kan kalau MA 200 masih berada di posisi di bawah candle, sebenarnya masih posisi uptrend ya. Ini juga sebenarnya masih posisi di ke atas. Cuman kadang-kadang suka ngeprank dikit lah teman-teman. Ini juga sudah dijagain sama si kepala, maaf, si ekor kembar ya. Biasanya kalau seekor gambar suka ada kenaikan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita lihat untuk MLPL untuk posisi. MLPL posisinya murah banget. Target ke harga murah aja teman-teman di 212. Nah, dia sudah kemarin bikin step, tapi dia stepnya sudah kejebol di sini ya. Dia sudah kejebol teman-teman. Berarti ini menjadi bagian step kedua. Hati-hati, sini ada area penurunan di angka 84 teman-teman ya. Tapi saya pikir sih ini mudah-mudahan ditahan di sini di MA 200-nya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa ditahan di MA 200-nya. Tanda-tanda kenaikan sedikit nih udah saya kasih di angka 100. Mudah-mudahan bisa besok sampai ke angka 120 ya untuk mulai bisa melewati bukit terkecilnya. Kalau sudah bisa melewati bukit terkecilnya di target sini teman-teman 118. Nah, ini bisa mengakibatkan dia uptrend kembali teman-teman ya. Sorry. Target 050425. Nah, itu adalah target ya teman-teman. Kenapa harus sampai target situ? Untuk melihat apakah dia akan uptrend atau tidak. Kalau sekarang posisinya sih masih posisi downtrend teman-teman. Kenapa? Karena MA10 lagi menuju ke bawah ya. Tapi mudah-mudahan ada kenaikan sementara bisa ke level 111 ataupun di bawahnya. Biasanya ke angka sini lah, ke angka 105, kalaupun di atas di 106 mungkin ada kenaikan sementara. Tapi kalau sudah bisa melewati, ya udah dipastikan dia akan uptrend kembali. Smart money sudah mulai masuk dengan baik. Nah, ini tanda-tanda di upnya sudah mulai terlihat teman-teman sebenarnya ya. Tinggal satu lagi nih barang lokal nih teman-teman ya. Barang lokalnya baru sedikit akumulasi ini ya. Tapi kemarin ada penjualan sedikit gitu ya. Dia ngambil sama teman-teman ya, tanggal 24 Maret domestik ada CEP, ada CMU. Sebenarnya broker bagus nih yang akumulasinya ya 3 hari terakhir ini. Makanya mudah-mudahan sih ada kenaikan sementara teman-teman. Tapi kalau untuk selamanya silahkan aja gitu kan. Target di sini teman-teman ke angka 187 dan target yang paling tingginya di angka 286 teman-teman untuk si si MLPL ini ya. Cuma sayang banget harga bajarnya cuma 113, berarti sekarang dalam posisi murah kalau berdasarkan kuartal 3 ya. Tapi kalau setelah perhatikan teman-teman kuartal 2 kuartal 3 ada penurunan. Nanti kalau MLPL sudah keluar angkanya kasih tahu saya teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk MLPL ya masih posisi downtrend karena MA10 lagi menuju ke bawah. Tapi di sini si Bandar Poren CC sudah akumulasi, mudah-mudahan ada kenaikan sementaranya bisa di bawah 107. Tapi kalau sudah naik ke angka 111 ataupun ke angka 118 sudah dipastikan dia akan mulai uptrend. Dan nanti perhatikan untuk koreksinya teman, dan perhatikan juga MA10-nya untuk apakah dia menuju ke atas atau tidaknya. Kalau masih menuju ke bawah berarti masih posisi downtrend. Tapi kalau sudah mulai menuju ke atas artinya sudah mulai di tanda-tanda mau uptrend kembali. Nah, ini hati-hati juga teman-teman, di 83 itu masih punya PR penurunan ya, 83 sama di angka 71, bahkan di angka 55 pun masih ada punya penurunan. Nah, teman-teman tinggal bandingkan aja ke bawahnya berapa, ke atasnya berapa. Kalau teman-teman mau ngambil gitu kan, nah ke bawahnya bisa ke 42%, ke atasnya bisa 92%. Nah, teman-teman tinggal melakukan namanya planning. Soal saya ngambil nanti, kalau saya pikir sendiri teman-teman ya, saya akan mengambil nunggu sampai MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Itulah syarat saya untuk ngambil teman-teman ya. Ada isian, apalagi di Bandung dengan ada isiannya, terus ada
si bandar lokal ataupun foreign gitu isiannya, dan ditambah lagi smart money. Karena smart money sudah mulai ngumpul kembali. Biasanya kalau smart money sudah ngumpul kembali, tinggal tunggu waktu aja. Tinggal ada pemetiknya, ya mudah-mudahan bisa naik lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, dari MFA ini dalam posisi murah banget, targetnya cuman ke harga murah aja di 218 untuk sementara ini. Lanjut ada MPPA teman-teman ya. MPPA. Nah, MPPA 5051 udah dipastikan teman-teman udah murah banget gitu kan. Smart money sudah mulai masuk, bandar lokal sudah mulai masuk, foreign sudah masuk sedikit-sedikit. Perhatikan foreign ngambil terus teman-teman ya. Ini juga sudah mulai diaktifkan kembali dari harga 50-nya ke angka 51-nya sudah tidak meninggalkan jejak penurunan. Nah, ini sudah saya hapus teman. Jadi dia sudah tidak melihat lagi ada jejak penurunan di sini, maka saya akan hapus. Karena waktu di sini dia meninggalkan jejak penurunan di angka 50-nya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi penurunan, teman-teman. Kalau sudah tidak terjadi penurunan lagi, saya tidak punya tanda-tanda penurunan untuk saat ini ya, kecuali kalau nanti berbeda lagi gitu ya. MPPA pungutan sudah mulai bagus, teman-teman. Dan ini MPPA emiten yang digocapkan tapi aktif, teman-teman ya. Cenderung dia di 50-51 kan tuh ya. Mungkin kemarin ada beberapa yang dijebloskan dulu di sini ya, diliburkan dulu, mungkin barangnya mau istirahat dulu gitu kan. Tapi sekarang pungutannya sudah membaik, teman-teman. Perhatikan ya. Perhatikan bandar foreign akumulasi sejak tanggal 28 Februari. 28 Februari. Nah, untuk foreign sampai yang ambil ada CC sudah 169.000 lot ya. Terus untuk domestiknya dia sudah mulai ngambil yang tanggal sini, teman. Kita gini dikit. Nah, 2 hari ini tanggal 26 Maret bandar lokalnya sudah mengambil 26 Maret, jadi 2 hari sebelum menutup langsung mengambil. Ada si AZ, ada si SQ, ada si MG. Nah, MG sudah masuk, EP juga sudah masuk. Ini broker keren semua teman, MG sama EP ya kalau mengambilnya besar. Kenapa? Walaupun dari kalangan retail teman-teman, MG, EP sama MG itu kadang-kadang dia memberikan hentakan teman ataupun pemicu teman-teman ya. Apalagi di smart money sudah mulai masuk teman-teman, harusnya secara syarat ini sudah di up teman-teman. Target sementara ke angka 56. Kalau sudah melewati 56 bisa jadi ke angka 67, bahkan bisa di boom ke atasin bisa ke angka 77, tapi sebenarnya untuk arahnya cuma ke 62 aja ya, 62 63. Jadi ke-6 itu sangat memungkinkan. Apalagi sudah melewati harga tanda kenaikannya, sudah dipastikan dia akan mulai uptrend kembali ya, dikit lagi ke MA 200 teman-teman ya. Secara pungutan MPPA sudah mulai baik. Bandar lokal sama foreign sudah mulai kembali, apalagi bandar foreign sudah lama ngambilnya, dan bandar lokal sudah ngambil 2 hari sebelumnya, ditambah lagi smart money. Secara syarat harus di up teman, itu secara syarat ya. Oke, ada Indru teman-teman ya, kita lihat Indru nih. Toba Pulem Indru itu dulu pernah dibahas nggak? Belum pernah ada pembahasan Indru teman-teman ya. Nah, kalau Indru, nah kita harus namanya cari guide dulu teman-teman. Cari posisi dulu ya, posisi dia di mana. Nah, Indru kita lihat sejarahnya selama 10 tahun. Dia cenderung bisa melewati harga tengahnya. Jadi targetnya kalau mau harga tengah pun bisa ya, di angka 700-an. Nah, dia paling bawahnya itu pernah menyentuh harga murahnya di angka 220 berapa nih? 240-an ya. Nah, setelah menyentuh harga bawahnya langsung boom ke atas ya. Nah, teman-teman targetnya kalau sekadar di harga sekarang, posisinya itu antara harga tengah sama harga murah. Tapi tengah 3/4 lah, sedikit lagi menyentuh harga murahnya. Ya, sedikit lagi menyentuh harga murahnya. Dan ketika dia sudah mulai menyentuh harga murahnya, terjadilah kenaikan yang lumayan signifikan ya. Ini targetnya bisa teman-teman bisa ke angka sini aja nih, ke 1000 aja bisa. Ataupun turun tensi dulu deh ke angka 1060-an ya. 1000 perak juga bisa. Kenapa? Karena beberapa kali sudah terjadi ke 1000 perak. Tinggal teman-teman tunggu waktu aja. Karena sudah ini dimiliki sama bandar teman-teman ya. Indro apakah bid dan opernya tipis atau tebal, kita lihat. Nah, bid dan opernya tipis. Nah, saya akan menulis di sini teman-teman ya. Bid oper tipis. Kenapa harus saya tulis? Karena ini emiten yang gampang di up, gampang di down kan. Kalau sekarang teman-teman perhatikan dalam posisi downtrend. Kenapa? Perhatikan MA200-nya masih berada di atas candle. MA10 pun masih berada di dalam candle tapi menuju ke bawah. MA20 lagi menuju ke bawah. Apalagi di sini ada tanda-tanda penurunan.
si ekor hijau 350 ya. Walaupun ada kenaikan, pasti dia ke bawah kembali. Apakah di bawahnya di sini ada tanda-tanda ada apa? Ada tanda yang harus diturunkan, teman-teman ya. Kita lihat ke bawahnya, shadow-shadow sudah mulai dilihatkan. Coba di bawahnya tahun berapa nih? Ini harus tahun 2020, 2017, teman-teman ya. Nah, sudah mulai kelihatan nih 2017-nya nih. Nah, kita lihat di sini apakah ada tanda-tanda penurunan ya. Tapi ingat bid dan opona tipis, teman-teman, hati-hati ya. Kalau bid dan opona tipis, teman-teman punya di harga 700 masih bisa kejebut, tinggal bersahabat dengan waktu aja gitu kan. Nah, ini adalah area penurunannya 218. Di sini tidak akan terdeteksi teman 218 ya. Nah, di sini tidak akan terdeteksi 2020 kan yang paling itu 225 kan. Ternyata di sini ada bisa penurunan ke angka 218. Di sini juga tuh terlihat jelas di sini gap yang sangat lebar 251 teman-teman ya. Nah, itu area penurunannya teman-teman ya. Hati-hati area situ ya. Kalau dibawa ke sini nggak usah khawatir ya. Kenapa? Dia mau menjemput PR-nya dulu karena PR tahun berapa nih? Tahun 2017 belum diselesaikan. Nah, kalau sekarang posisinya downtrend, teman-teman lebih baik teman-teman tunggu aja. Tunggu aja ya. Sampai ke level berapa minimal teman-teman bisa ke level harga murahnya aja. Ya, harga murahnya udah ngambil, kalau dia dua ke bawah lagi nggak jadi masalah. Nah, dia akan menyelesaikan PR-nya sebentar ke angka 218 gitu kan. Nah, setelah itu karena ini emiten bid dan opona tipis cenderung gampang dipermainkan. Ya, teman-teman yang nyangkut di angka 700 mesti kejemput. Ya, teman-teman kalau mau ngambil istilahnya mengambil dari sekarang, mungkin kalau sekarang kan masih posisi dikit lagi, sayang dikit lagi ke harga murahnya ya. 237, 225 lah teman-teman ya. Hati-hati ya dengan bid dan opor tipis karena mereka bisa diombang-ambing teman-teman ya. Kalau sudah emiten tipis begini bisa diombang-ambing, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Target kenaikan bisa ke angka 1000 bisa teman-teman, karena ini ada emiten yang pernah menyentuh harga 1000 ya, 1000 lebih malahan ya. Terus ini target kenaikan sementara, bukan sementara, ada tanda-tanda kenaikan enggak? Nah, di sini belum, di sini juga belum. Nah, sini ada teman-teman, dia harus bisa melewati angka 507. Sini ada adik kakaknya kelas 516 ya. Di sini juga ada teman-teman di angka 598. Nah, di sini ada gap besar, lebar teman-teman, dan tinggi 728. Itu adalah area kenaikan dia. Terus di angka 1021. Sampai 1021 aja ya. Walaupun di sini ada teman-teman di area 1086. Nah, itu adalah tanda-tanda kenaikannya teman-teman ya. Nah, kita akan catat di sini teman-teman ya untuk bisa istilahnya nanti kalau ada kenaikan sementara mungkin biasanya hanya ke level sini aja teman-teman. Ini ketutup, ini ketutup. Nah, mungkin kenaikan sementara bisa ke level sini, tapi saya tarikkan di sini aja deh teman-teman, di 508 dulu ya untuk sementara waktu karena bintang depannya tipis. Hati-hati ya. Target tanggal berapa nih? 05, 04, 25. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, karena Inru ini dalam posisi dia downtrend, teman lagi downtrend ya. Teman-teman mungkin nanti nikmati aja kenaikan sementaranya, mungkin bisa ke level 379 ya, 379 bisa sampai sini teman-teman. Nah, ini kan naik di sini teman-teman ya, dia ke 380. Nah, ini bisa jadi kenaikan sementara bisa ke level sini 379. Tapi belum ada konfirmasi, jadi belum saya kasih tanda di sini mungkin nih kenaikan sementara. Nah, ya di situ. Ini hati-hati teman-teman, bid dan opona tipis ya. Sudah kasih saya keterangan juga di sini bid dan opona tipis dan posisinya lagi downtrend. Itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Oh, nanti juga ini kalau sudah mencapai harga supportnya bisa di up kembali kok. Kenapa? Karena bid dan opona tipis gampang diombang-ambing, baik turun ataupun naik teman-teman ya. Santai aja kalau bid dan opornya tipis, cenderung bisa lah teman di up ya. Lanjut ada Temas teman-teman ya. Temas. Temas, tanda penurunan sudah dilewati teman-teman ya. Yang kedua juga sudah mulai disentuh teman-teman, tapi belum disentuh sama body, belum saya hapus. Ini tanda-tanda kenaikannya tidak ada di sini. Ini hanya menunjukkan si kepala kembar aja. Harusnya kepala kembar sepertinya harusnya 2 dari 3 ada 2 dari 3 itu 2 naik 3 turun.
Artinya kecenderungan untuk turunnya ada, teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditahan lagi ya di angka 125-nya ya untuk temas ini. Perhatikan hari ini itu tanggal 27 terakhir ya. Dia masih ada pembuangan dari Bana lokal ataupun foreign. Tapi pengambilan sudah mulai banyak, teman-teman. Perhatikan ya, Bana lokal ataupun foreign sudah cenderung ngambil terus. Jadi walau ada pembuangan sedikit itu masih wajar, dalam tahap wajar. Kenapa? Karena posisinya pengambilannya sudah lama. Nah, kalau teman perhatikan MA 200-nya dalam posisi downtrend, teman-teman ya. Jadi kemungkinan dia harus pingin naik ya, jangan sampai melewati 125. Karena 125 itu menjadi target step 2, step 1, step 2 di sini, teman-teman ya. Kalau dia bisa melewati 125 berarti mau ke arah 119 ya udah dalam posisi terkonfirmasi dia downtrend. Kalau ingin uptrend dia harus bikin step ketiga, nih step 1, step 2. Nah, ini harus ada kenaikan, harus melewati 137-nya. Ini bukit yang agak agak lumayan kuat di sini ya. 134-nya agak kuat ya. Di sini ada kuat, teman-teman. Tapi tanda kenaikan di sini saya tidak melihat. Cuma ada di sini tanda kenaikan di angka 143. Jadi kenapa harus ditargetkan ke 143 sana di atasnya dikit, teman-teman, untuk bisa melewati bukit terkecilnya ini. Kalau sudah bisa melewati bukit terkecil ini sudah dikonfirmasi dia sudah mulai uptrend. Dan ini juga sudah bikin step 1, step 2. Di sini harusnya step 2 di sini ya. Di sini step 3 nih gagal, teman-teman ya. Gagal, sudah di downtrend kembali. Nah, ini sudah mau bentuk step kedua dan ini step ketiga. Mudah-mudahan besok tidak turun. Kalau turun ya dia akan diposisikan sebagai step kedua terus, teman-teman ya. Tapi dari penguatan sudah mulai bagus, teman-teman nih. Penguatan sudah mulai bagus. Harga wajar 148 berarti sekarang posisi murah. Kita lihat temas di sini. Temas ya. Nah, teman-teman ya. Kalau lagi posisi murah mah ya udah, teman-teman ya, teman-teman tinggal istilahnya tinggal menyusun strategi aja gitu kan. Perhatikan ya, dia dalam posisi downtrend ya. Sedikit lagi menyentuh harga murahnya di angka 80 ya. Di angka 80 ada posisi murahnya. Ini mudah-mudahan sih dia diontongkan terus sama-sama ke 80 ya. Nanti putar baliknya mungkin bisa di situ ya. Tapi teman-teman perhatikan juga nanti kalau sudah mulai CMA sebelumnya di bawah candle, teman-teman mungkin ada kenaikan bisa melewati yang saya bilang 134 bahkan ke targetnya di angka 143, dipastikan dia akan uptrend. Ya, karena pungutan dari seorang Bana lokal dan foreign cenderung bagus, teman-teman di sini ya. Bana lokal atau cenderung bagus, kalau ada penurunan wajar kan. Setiap kenaikan pasti ada penurunan, nah, setiap pengambilan pasti ada pembuangan. Tapi pengambilannya lebih banyak daripada pembuangannya. Betul. Pengambilannya lebih banyak daripada pembuangannya. Tinggal dia bisa melewati 134-nya aja, teman-teman. Cenderung dia akan uptrend ya. Apalagi sudah mencapai targetnya sudah dipastikan karena si bandar si area 134-nya semua dilewati, agak susah 134-nya, teman-teman ya. Smart money kembali masuk, langsung jualan di sini ya. Langsung bagus nih. Smart money sudah mulai turunin dikit, nah tinggal tunggu smart money masuk lagi deh. Smart money sudah mulai masuk kembali, bisa menjadi kenaikan lagi, bisa ke target dengan 143. Oke, jadi posisi teman sekarang dalam posisi pembuangan dulu, tapi secara MA pun masih posisi downtrend. Dan kalau teman perhatikan, di sini ada area murahnya di angka 81, saya punya penurunan untuk target penurunan di angka 118 untuk tanda penurunannya, sama di angka 100 juga ada tanda penurunannya, di 80 pun ada, teman-teman ya. Oke, teman-teman harus terkonfirmasi dulu dia bikin step kedua. Step ketiga berarti ya, step 1, step 2 nih mudah-mudahan menjadi step ketiga, teman-teman. Jadi dia bisa step by step dia sudah mulai istilahnya di uptrendkan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lihat tanggal 27 terakhir deh yang ngebuang untuk si domestiknya siapa, ada YPCPU, tapi Agi sudah masuk, lumayan teman-teman ya. Nikmati nanti kenaikan sementaranya bisa ke level sini, teman-teman, angka 134 ya. Nah, untuk foreign ada CHD ngambil 18 lot doang, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi untuk sementara ini Temas dalam posisi dia masih downtrend ya. Karena belum terkonfirmasi MA10 di bawah candle, masih posisi menembus, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menembus 134, tapi secara pengambilan Bana lokal ataupun foreign cenderung ngambil terus, dan smart money sudah mulai ngambil kembali setelah kemarin jualan di tanggal 17, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk updatean kali ini. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.